selamat datang kembali di channel ini. Akhirnya setelah sekian lama tidak ada pembahasan dari update terbaru tentang beasiswa. Di part ini kita coba bahas yang lain ya, sesuatu yang berbeda, dan ini berhubungan dengan kuliner yang ada di Indonesia. Sebenarnya untuk pembahasan kuliner itu sudah banyak, apalagi di beberapa channel-channel YouTube itu memang membahas kuliner, masakan-masakan yang ada di Indonesia. Aku pribadi ya mencoba menjelaskan sudut pandang makanan Indonesia kenapa tidak populer, kemudian bagaimana sih reaksi-reaksi orang-orang yang ada di luar negeri, apakah ada pengaruh dari media massa atau seperti apa. Ini akan dijelaskan secara ilmiah ya, dengan jurnal-jurnal yang sudah ada, dan juga menggunakan data-data yang terukur. Judulnya ini degradasi makanan khas Indonesia dan dampaknya dari media massa. Faktanya makanan Indonesia itu sebenarnya sangat beragam. Kita juga bahkan lebih mengenal ya daripada masakan khas Indonesia. Steak, kemudian pasta, sushi, dimsum, KFC, McD, dan lain sebagainya. Nah, dari ratusan tempat makan siap saji itu hampir semuanya teman-teman menghiasi makanan-makanan yang ada di Indonesia. Apakah benar demikian teman-teman? Jawabannya absolutely yes. Kenapa di negara lain juga tidak ditemukan makanan Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara dengan sumber rempah-rempah terbesar di dunia? Yuk kita bahas faktanya. Nah, ini berdasarkan teori konsumeris yang dikemukakan oleh John Budrilat, mengungkapkan bahwa masyarakat sekarang itu tidak lagi mengkonsumsi sebuah objek berdasarkan kegunaan dan nilai tukarnya, tetapi karena adanya nilai simbolik dan nilai yang bersifat abstrak. Nah, bagi Budrilat, sebuah objek tidak hanya memiliki use value dan exchange value, tetapi juga memiliki symbolic value dan sign value. Budrilat juga berpendapat apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat konsumeris atau consumer society bukanlah kegunaan dari suatu produk, melainkan citra atau pesan yang disampaikan dari suatu produk. Nah, kembali ke makanan yang telah disebutkan tadi ya, bahwa kenapa makanan luar itu sangat menguasai ya minat konsumsi orang Indonesia. Jawabannya ya karena secara gengsi dapat dipublikasikan di media massa. Jadi di media massa itu memang banyak sekali bertebaran masakan-masakan yang dari hasil foto atau jepretan media-media kita sendiri gitu. Nah, itu juga ada pengaruhnya teman-teman. Ternyata makanan populer ini mempengaruhi gaya hidup atau pola berpikir dari masyarakat, terutama yang ada di Indonesia. Kemudian, nah, coba kalau kita memposting ya minuman dari Starbucks gitu yang mengusung slogan work and wait, smooth out your day every day. Nah, Anda ini sudah dianggap ngopi gitu kalau sudah ada di Starbucks. Nah, Anda makan di resto KFC atau McD ya, Anda itu sudah dianggap makan makanan masakan orang kaya. Nah, kemudian kalau kita makan di resto dengan menu steak Wagyu A5, nah disitu kan juga akan ada persepsi bahwa dicap sebagai sultan gitu. Kita tanpa sadar itu sebelum makan pasti mempunyai budaya yang namanya foto dulu sebelum makan gitu. Jadi belum terasa afdol jika makanan itu belum difoto, dan yang terjadi adalah perspektif dari media massa. Itulah gambaran ya teman-teman bagaimana masyarakat konsumtif itu menampilkan citra. Nah, lalu apa sih dampaknya bagi masakan khas dari Indonesia? Jika kita melihat ya teman-teman, dari semua masakan luar yang ada di Indonesia, ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Berdasarkan artikel yang dimuat di dalam ADN Times berjudul 5 alasan kenapa masakan Indonesia kurang terkenal di luar negeri, yang ditulis Anissa Nur Fitriani. Nah, setidaknya ini terdapat 5 alasan kenapa masakan Indonesia tidak populer di luar negeri, tetapi justru makanan-makanan dari luar negeri itu yang populer di Indonesia. Oke, yang pertama, makanan Indonesia banyak dipengaruhi oleh makanan negara lain. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, masakan-masakan yang ada di Indonesia itu banyak terpengaruh dari ada campuran-campuran masakan yang kemudian menghasilkan menu baru gitu. Nah, ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Oke, sebut saja ya semur, kemudian ada selat Solo, klapir tart, kastengel,
kroket, perkedel, sup hingga lapis legit. Nah, selain itu banyak pula makanan Indonesia yang memiliki kemiripan dengan masakan Tiongkok. Nah, ini mulai dari mie goreng, ada mie ayam, bakso, lumpia, onde-onde, capcay, bakpao, dan masih banyak lagi. Soto justru identik dengan masakan Vietnam ya, yaitu po dan bun cha, di mana kedua masakan Vietnam ini diadaptasi dari makanan khas Tiongkok gitu. Tetapi soto kan sudah ada di setiap daerah di Indonesia dan punya ciri khas masing-masing, salah satunya soto Lamongan. Nah, kemudian fakta yang kedua teman-teman, kurangnya promosi makanan khas Indonesia. Nah, dibandingkan dengan diaspora negara Asia lainnya, diaspora dari masyarakat kita itu masih cukup kurang ya dalam promosi gitu masakan itu. Nah, upaya mengendalikannya itu seperti apa ya? Beberapa orang-orang yang ada di luar negeri itu, terutama orang-orang kita yang bekerja di sana, bisa mungkin jika membuat pesta atau apa yang memperkenalkan budaya kita sendiri gitu. Di Korsel itu disisipkan di drama mereka loh, makanan-makanannya, kemudian bagaimana cara mengemasnya. Jadi kita itu rasa penasarannya lebih tinggi ya untuk menikmatinya gitu. Bahkan di beberapa tempat di Solo itu seperti Kimchi Resto bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau. Faktor yang ketiga, branding makanan Indonesia dealnya masih kurang atau kurang kuat ya. Nah, Jepang itu kan terkenal dengan sushi, Korea dikenal dengan kimchi, nah Thailand itu dengan tom yum. Nah, Indonesia dikenalnya dengan apa gitu. Bahkan banyak orang luar negeri gitu yang mengatakan bahwa Indonesia terkenal dengan rendang. Padahal jika kita melihat di kota lain, rendang itu kan tidak melulu jadi favorit, banyak banget seperti nasi goreng, bakso, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita tidak punya sesuatu yang otentik dari masakan khas Indonesia. Yang ada adalah regional autentik atau masakan-masakan di tiap daerah yang berbeda-beda. Nah, faktor yang keempat, bumbu dan bahan makanan Indonesia masih sulit ditemukan di luar negeri. Hal ini terjadi karena produksi dari rempah-rempah yang kita punya itu tidak banyak yang keluar negeri teman-teman, tapi habis kita konsumsi di dalam negeri. Yang terjadi adalah orang-orang luar yang ingin mencoba memasak atau mengolah dari masakan dengan resep Indonesia itu akan kesulitan. Sedangkan di negara-negara lain ya memiliki bahan dan bumbu yang terbilang mudah diperoleh di luar negeri. Nah, jika kamu ingin membuat rawon, pasti itu akan kesulitan teman-teman. Bahannya seperti kluwek itu juga akan sulit dicari, sekalipun harganya melambung sangat tinggi, berbeda dengan bumbu dari negara lain. Nah, ini juga yang menjadi masakan Indonesia ya masih sulit gitu untuk dikenal di luar. Begitu pula dengan makanan otentik ya, misalnya itu gudeg, tadi aku nyebut otentik, tetapi ini adalah regional otentik atau yang dikenal dengan Yogyakarta. Nah, bagaimana untuk dapat bahan baku utamanya nangka muda itu kan juga sangat sulit. Kemudian yang kelima, faktor kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang berpengaruh. Nah, promosi masakan Indonesia itu selain ya dilakukan oleh diaspora di luar negeri, itu juga dilakukan di dalam negeri teman-teman. Jadi kita juga harus memiliki program dan pemerintah melalui Kemenparekraf juga sudah melakukannya. Nah, itu akan aku jelaskan di subbab setelah ini ya, kenapa dan apa programnya. Nah, ini terjadi karena apa sih? Nah, karena kecilnya angka dari kunjungan yang berdampak pada popularitas makanan Indonesia di luar negeri. Jadi persoalannya itu minimnya testimoni, kemudian orang-orang asing itu makan makanan masakan kita itu seperti apa rasanya, dan membuat sebuah testimoni yang dipublikasikan di media massa gitu. Sekali lagi, media massa berpengaruh di level popularitas masakan Indonesia. Solusinya apa sih dari permasalahan ini? Ini agak subteks karena aku pribadi tidak ingin berasumsi dengan perspektif dari pribadiku sendiri, tetapi berdasarkan dari beberapa survei yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang berada di akademisi atau praktisi. Nah, sebagai pewaris dan penerus dari resep masakan leluhur kita, nah sudah seharusnya itu kan kita memikirkan ya proses dari menyikapi fenomena ini gitu. Pemerintah, nah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menggalakkan program Indonesia Spice Up the World yang diselenggarakan di kawasan Food Galleria Terminal Internasional Banjara Bali. Tujuannya dari sasaran tentu saja wisatawan mancanegara yang transit dan berwisata ke Indonesia. Apakah kegiatan ini sudah cukup? Tentu saja belum teman-teman.
Nah, ini mengutip jurnal yang ditulis oleh Yuliatma Vartianur berjudul Kepentingan Thailand dalam melakukan gastrodiplomasi melalui Kitchen of the World. Tertulis jelas bahwa apa yang dilakukan pemerintah Thailand melalui Kitchen of the World tercatat sukses meningkatkan jumlah restoran Thailand di belahan dunia dari 5.500 restoran di tahun 2002 menjadi 6.875 di tahun 2003 yang berada di luar negeri. 9%-nya dari mereka yang ada di Amerika Serikat dan Kanada, 20% di Eropa, 15% di Australia dan Selandia Baru, kemudian 14% di Asia, 2% di negara lain, dan menjadi lebih dari 13.000 pada tahun 2009. Nah, berdasarkan fakta itu, penting banget peran pemerintah di lingkup sektor promosi kuliner ini. Tidak hanya Thailand ya, kalau kita melihat masakan-masakan yang lain yang populer di negara Asia itu, kita juga bisa melihat Jepang dan Korea. Nah, hal tersebut juga dapat dilihat dari pernyataan William Wongso di kanal YouTube Raditya Dika, teman-teman. Bisa dicek ya, ini salah satu cuplikannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan beliau bahwa menurutnya jumlah restoran Indonesia di dunia itu hanya sekitar 1.400 atau 1.500 saja. Nah, itu pun kesulitan mencari bahan produksinya atau rempah-rempahnya. Sedangkan rencana pemerintah baru merencanakan 4.000 restoran di tahun 2024. Padahal Jepang saat ini sudah membuat hampir lebih dari 100.000 restoran di seluruh pelosok dunia. Perlu diketahui juga bahwa teman-teman, William Wongso ini adalah pakar kuliner Indonesia yang sangat legend, yang dulu juga mengundang Gordon Ramsay di Indonesia untuk mencoba memasak masakan rendang khas Padang. Itu adalah salah satu pencapaian kuliner Indonesia yang mendunia. Kemudian apa aja sih solusinya gitu untuk meningkatkan atau pandangan-pandangan ide kita sebagai akademisi? Yang pertama, meningkatkan peran diaspora yang tinggal di luar negeri untuk mengenalkan masakan Indonesia. Nah, sebenarnya hal ini juga udah dibuktikan teman-teman. Salah satu channelnya itu kalau nggak salah Unilaser ya. Nih, ini teman-teman channelnya. Nah, di kanal YouTube-nya itu beliau itu kan juga membuat masakan khas Indonesia seperti tempe, kemudian rawon segala macam. Kemudian memberikan makanan itu untuk diincip atau diberikan kepada rekan yang ada di apartemennya untuk dirasakan, dan dibuatlah sebuah video yang berupa testimoni. Kita juga tahu bahwa di channel Nihongo Mantapu, yaitu Jeremy Pauline dengan teman-teman Jepangnya ketika datang ke Indonesia untuk makan makanan khas Indonesia, tapi di Jepangnya juga ada makanan khas Indonesia yang dia incipi. Kemudian solusi yang kedua adalah meningkatkan pusat kuliner nasional dengan menu beragam di tempat-tempat wisata, khususnya yang ada di destinasi super prioritas. Destinasi super prioritas ini perlu dibuatkan sebuah tempat di mana itu adalah tempat menu-menu khas di seluruh Indonesia yang disajikan sesuai dengan khas, rasa, dan otentik. Orang-orang asing yang berkunjung ke Indonesia itu diharapkan bisa makan makanan khas dari regional authentic food yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi itulah akan dikenang oleh mereka, dan itu sudah terbukti efektif, dan itu perlu digalakkan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, memberikan kompetisi memasak kepada anak-anak usia dini secara masif. Fungsinya untuk apa? Di dalam negeri itu kita butuh chef-chef yang benar-benar bisa dan pandai memasak untuk membawanya ketika mereka sekolah di luar negeri atau menjadi diaspora di sana dan mengenalkannya ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat adalah memberikan kursus masak atau kompetisi bagi warga negara asing yang ada di Indonesia untuk membuat sebuah loyalitas agar mereka ketika kembali dari Indonesia ke negaranya itu membawa misi mengenalkan masakan Indonesia yang mereka menangkan di kompetisi itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Jepang, teman-teman. Itu efektif banget. Makanya orang-orang Indonesia itu juga pintar banget untuk masak-masakan Jepang, karena mereka dibuatkan kompetisi atau mengikuti training camp seperti itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan jumlah ekspor rempah-rempah ke negara potensial. Ketika kita sudah punya banyak koki-koki handal atau chef-chef handal di restoran-restoran yang ada di luar negeri, dan orang-orang asing juga sudah bisa membuat masakan khas Indonesia,
yang tentunya kita perlu galakkan adalah ekspor rempah-rempah, karena dengan ekspor rempah-rempah kita juga bisa membudidayakan rempah-rempah ini menjadi komoditas yang besar, dan ini sangat-sangat mungkin dan potensial. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dengan total 3.250 jenis masakan dan makanan olahan yang ada di Indonesia yang sudah terdata, harapannya stakeholder yang terlibat dalam hal ini itu membuat mapping dan resepnya satu demi satu. Sayangnya di website Kemenparekraf sendiri itu tidak terdata, padahal itu adalah potensi besar yang bisa kita jual ke luar negeri, teman-teman. Ini adalah PR kita bersama. Nah, 6 poin penting ini adalah salah satu kunci agar kita bisa mensukseskan, mempopulerkan masakan khas Indonesia di kancah internasional. Oke, cukup sekian penjelasan singkat secara ilmiah pengaruh media massa juga kepada degradasi masakan yang ada di Indonesia. Harapannya teman-teman yang ada di kita untuk terus melestarikan apa yang sudah nenek moyang kita budidayakan tentang masakan khas dari daerah masing-masing. Dan semoga dengan adanya media massa, TikTok, YouTube, dan segala macam ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan masakan di luar negeri. Cukup sekian penjelasan dari aku mengenai masakan ini. Bila ada kurang lebihnya silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan update setiap aku mengupload video baru di channel ini. Cukup sekian, see you next time.